Lin Yushu berdiri di halaman klan Lin yang kecil dan kumuh, menatap langit kelabu yang menggantung di atas desa terpencil itu. Semua orang di sekitarnya tampak sibuk dengan latihan kultivasi, menyalurkan energi chi mereka dengan gerakan yang lincah dan mantap. Namun Yushu hanya bisa menghela napas panjang, tubuhnya lemah dan tidak mampu menghasilkan sedikit pun aura ki. "Kau memang tak berbakat, Yushu," ejek pamannya, seorang kultivator kelas menengah dengan nada merendahkan. Wajah Yushu memerah, tapi dia tidak membalas. Ia sudah terbiasa dengan hinaan itu. Setelah latihan yang gagal, Yushu kembali ke kamarnya yang sempit. Malam itu, ia bermimpi aneh. Sebuah dunia berwarna cerah dengan langit berwarna ungu dan pepohonan berkilauan menunggu di sana. Dalam mimpinya, ia merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, berbeda dengan dunia nyata. Ada sebuah suara lembut memanggil namanya, memikat dan mengundang. Saat bangun, ia merasa sesuatu berubah dalam dirinya, sebuah dorongan kuat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, Yushu mencoba kembali berlatih, tapi tubuhnya tetap lemah dan tak bisa mengeluarkan ki. Ia mulai meragukan kemampuannya, tapi rasa penasaran akan dunia mimpi tadi membuatnya tak bisa berhenti memikirkannya. Malam kembali tiba dan ia mempersiapkan diri untuk tidur dengan tekad kuat memasuki dunia mimpi yang misterius itu. Sekali lagi ia masuk ke dunia berwarna cerah itu, dan kali ini ia bertemu dengan sosok seorang wanita muda, Bai Qingling, yang matanya seperti kristal dingin memandangnya. Bai Qingling memperkenalkan diri sebagai penjaga dunia mimpi dan memberitahunya bahwa di dunia ini hukum fisika dan energi berbeda. "Di sini kau bisa mengasah kemampuan kultivasimu, sesuatu yang tak mungkin kau capai di dunia nyata," ujarnya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Yushu merasa tertantang sekaligus lega, menemukan harapan baru. Bai Qingling mengajarinya teknik dasar untuk mengendalikan ki di dunia mimpi, sebuah seni yang harus dipelajari dengan ketelitian. Di dunia nyata, Yushu masih dianggap lemah dan tak berdaya. Namun dalam dunia mimpi, ia mulai merasakan kemajuan yang cepat, energi ki mengalir deras dalam dirinya, kekuatan yang tak terbayangkan. Ia berlatih berjam-jam dalam dunia mimpi, hingga merasa lelah dan terbangun. Setiap bangun, tubuhnya masih lemah, tapi semangatnya bertumbuh. Miao Shanwu, seorang guru tua misterius dari dunia mimpi, tiba-tiba muncul dan menawarkan bimbingan pada Yushu. "Kultivasi bukan soal bakat, tapi hati yang tak pernah menyerah," katanya sambil tersenyum penuh arti. Yushu menerima ajaran itu dengan penuh semangat dan rasa hormat. Miao mengajarinya meditasi khusus dan cara memanipulasi energi mimpi, teknik yang bahkan tak diketahui dunia nyata. Di dunia mimpi, Yushu menghadapi makhluk-makhluk aneh dan tantangan berat. Namun dengan kegigihan dan bimbingan Bai Qingling serta Miao, ia berhasil mengatasi semuanya satu persatu. Setiap kemenangan kecil memberinya kepercayaan diri yang semakin besar. Meski dunia nyata menganggapnya gagal, dalam dunia mimpi ia mulai menemukan jati dirinya. Namun sebuah pertanda gelap muncul ketika Yushu tanpa sengaja melihat bayangan sosok Zhuo Qianshan, seorang pria bertopeng yang memandangnya dengan penuh kebencian. Zhuo adalah pemimpin sekte rahasia dunia mimpi yang ingin menguasai segalanya. Yushu tahu ia harus siap menghadapi ancaman besar yang sedang mengintai. Namun, untuk sekarang, ia masih harus fokus menguasai dasar-dasar kultivasi di dunia baru ini. Hari demi hari, perbedaan antara dunia nyata dan dunia mimpi mulai memudar bagi Yushu. Ia mulai mempertanyakan batasan antara dua dunia itu. Apakah kekuatan mimpi bisa benar-benar membantunya di dunia nyata, atau justru akan membawa bahaya yang lebih besar? Tekadnya semakin kuat, ia tidak akan membiarkan ejekan dan kegagalannya menghentikannya. Malam itu, saat Yushu tertidur kembali, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang dalam dunia mimpi dan membuktikan bahwa meskipun dunia nyata menolak, kekuatan sejati bisa ditemukan dari dalam hati. Dengan semangat membara, ia melangkah lebih dalam ke dunia yang penuh misteri dan keajaiban itu, siap menghadapi apapun yang menantinya. Malam itu, Lin Yushu kembali masuk ke dunia mimpinya dengan penuh semangat. Kali ini, ia bertekad menggali lebih dalam kemampuan yang baru ia pelajari. Dunia mimpi itu terasa semakin hidup dan nyata. Pepohonan berkilauan memancarkan cahaya lembut dan angin berbisik seperti menyemangatinya. Bai Qingling menunggu di sebuah tepi danau kristal. Wajahnya yang dingin berubah sedikit lebih ramah. "Kau sudah jauh berkembang, tapi perjalanan baru saja dimulai," katanya serius. Bai Qingling mengajaknya ke sebuah kuil tua yang tersembunyi di dalam hutan.
Di sini, kau akan belajar tentang aliran ki unik dunia mimpi. Ini berbeda dengan dunia nyata dan bisa memperkuat energimu dengan cara yang tak pernah kau bayangkan. Di dalam kuil itu, Bai Qingling memperkenalkan sebuah kitab kuno berisi ilmu kultivasi yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang kuat dan tekad baja. Sementara itu, di dunia nyata, He Zhenluo, rival Yushu dari klan ternama, mendapat kabar tentang kemampuan aneh Yushu yang terus membaik meski gagal di dunia nyata. Ia meremehkan itu dan menganggap Yushu hanya kebetulan beruntung. Namun ada sesuatu dalam hatinya yang merasa penasaran dan sedikit khawatir. Dia mulai menyelidiki rahasia dunia mimpi, berusaha mencari cara untuk mengalahkan Yushu, baik di dunia nyata maupun mimpi. Kembali di dunia mimpi, Yushu menghadapi ujian pertama. Memasuki medan energi yang berbahaya dan mempelajari cara menyesuaikan frekuensi ki-nya agar selaras dengan energi mimpi. Ia harus berkonsentrasi penuh, melewati ilusi yang memabukkan dan jebakan mematikan. Kegagalan berarti hilangnya energi mimpi untuk waktu tertentu. Dengan usaha keras, Yushu berhasil melewati ujian itu, walau hampir kehilangan kesadarannya. Setelah ujian, Miao Xianwu muncul kembali. Kau memiliki keberanian yang layak dihargai. Tapi ingat, keberanian tanpa pengetahuan hanya akan membawa kehancuran. Miao memberi Yushu sebuah mantra rahasia yang dapat membuka pintu menuju tingkat kultivasi lebih tinggi. Tapi mantra itu sulit dan berisiko. Yushu bertekad mempelajarinya. Di dunia nyata, kehidupan Yushu tetap berat. Keluarganya semakin kehilangan harapan dan sebagian besar teman melihatnya dengan kasihan. Namun seorang sahabat lama, Luo Fen, tetap setia mendukungnya. Jangan biarkan kata-kata mereka menentukan siapa kamu. Aku percaya kau bisa melakukan sesuatu yang hebat, katanya tulus. Dukungan Luo memberi Yushu kekuatan mental yang sangat dibutuhkan. Kembali di dunia mimpi, saat berlatih mantra rahasia, Yushu hampir terseret ke kegelapan abadi, jebakan dari Zhuo Qianshan yang ingin menangkap jiwa-jiwa kultivator pemula. Dengan cepat, Bai Qingling datang menyelamatkannya, mengalahkan makhluk bayangan yang mengintai. Mereka berdua bertukar pandang, kepercayaan mulai terjalin meski keduanya masih menyimpan rahasia. Seiring waktu, Yushu mulai menyadari bahwa setiap kali ia berhasil naik tingkat di dunia mimpi, tubuhnya di dunia nyata sedikit lebih sehat dan kuat, meski belum sepenuhnya terasa. Ini menimbulkan harapan baru. Mungkin dunia mimpi bukan hanya ilusi, tapi jembatan untuk kekuatan nyata. Namun, hal ini juga menimbulkan risiko, karena Zhuo Qianshan makin sering mengirim pengikutnya memburu Yushu di dunia mimpi. Pertarungan kecil semakin sering terjadi, dan Yushu harus belajar cara mempertahankan diri dengan cepat. Bai Qingling mengajarinya teknik bertahan hidup yang menggabungkan ilmu es dan angin, menciptakan serangan yang cepat dan dingin membekukan musuh. Latihan keras itu membuat Yushu semakin percaya diri dan mulai merasakan potensi luar biasa yang tersembunyi dalam dirinya. Di dunia nyata, He Zhenluo mulai mengalami mimpi aneh tentang dunia lain yang sama seperti Yushu. Dia merasa terhubung tanpa tahu mengapa. Ini membawanya pada keputusan berani, mencoba memasuki dunia mimpi dengan cara yang belum pernah dilakukan kultivator biasa. Sebuah perjalanan baru yang mungkin akan mengubah segalanya. Yushu dan Bai Qingling berdiri di atas tebing di dunia mimpi, memandang cakrawala yang penuh dengan kabut dan petir merah. Ini baru permulaan, kata Bai dengan suara rendah. Yushu mengangguk, menatap masa depan yang penuh tantangan, siap melangkah lebih jauh. Pagi itu, Lin Yushu terbangun dengan semangat yang membara. Pelajaran malam sebelumnya terasa sangat nyata, seperti energi dari dunia mimpi masih mengalir dalam nadinya. Ia sadar semakin hari dunia mimpi itu semakin nyata dan kekuatan yang didapat bukan sekadar ilusi. Di dunia nyata, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan, sedikit lebih kuat, lebih sehat. Hal kecil, tapi baginya itu lompatan besar. Kembali ke dunia mimpi, Yushu dan Bai Qingling berjalan menyusuri sebuah lembah berbalut kabut ungu. Bai Qingling menceritakan tentang sekte awan senja, kelompok rahasia yang mengendalikan sebagian besar wilayah dunia mimpi dan menjadi ancaman besar. Zhuo Qianshan adalah pemimpin sekte itu dan telah lama mencari seseorang dengan potensi seperti Yushu untuk dihancurkan atau direkrut. Di dunia nyata, He Zhenluo semakin gelisah. Mimpinya tentang dunia lain terus berulang dengan wajah yang sama. Seorang pemuda dengan aura yang memancarkan cahaya ungu.
Ia mulai mencari guru tua dan buku-buku kuno untuk menemukan cara mengakses dunia mimpi itu. Tekadnya berubah dari sekadar kompetisi menjadi obsesi. Sementara itu, di dunia mimpi, Yushu mulai merasakan adanya batas waktu. Ia hanya dapat bertahan maksimal beberapa jam sebelum tubuhnya memanggilnya kembali ke dunia nyata. Ia harus belajar mengoptimalkan waktu dan energi agar latihan lebih efektif. Bai Qingling mengajarkan teknik meditasi khusus untuk memperpanjang waktu di dunia mimpi tanpa membahayakan tubuh asli. Miao Shanwu memberikan tugas berat. Yushu harus memasuki labirin bayangan, tempat kuno yang dipenuhi ilusi dan perangkap psikologis. Di sana, ia harus menghadapi ketakutan terdalamnya untuk membuktikan kematangan jiwa dan mengasah qi. Jika gagal, ia bisa terjebak dalam mimpi selama berhari-hari, bahkan mungkin selamanya. Dengan keberanian yang bertambah, Yushu masuk ke labirin bayangan. Kegelapan pekat dan suara-suara samar mengisi ruang itu. Bayangan masa lalu dan kegagalan menghantui setiap langkahnya. Ia melihat versi dirinya yang kalah dan hina, yang selalu direndahkan oleh orang-orang sekitar. Namun, ingatan tentang dukungan Luo Fen dan Bai Qingling memberinya kekuatan untuk maju. Di ujung labirin, Yushu bertemu bayangan Zhuo Qianshan. Pertarungan mental dan spiritual pun terjadi. Zhuo mencoba menggoyahkan tekad Yushu dengan kata-kata penuh kebencian dan pesimisme. Tapi Yushu, dengan kekuatan mimpinya yang semakin tumbuh, mampu membalikkan situasi dan menunjukkan bahwa ia bukan hanya korban kegagalan, tapi pejuang sejati. Saat keluar dari labirin, Yushu merasakan qi di dalam dirinya semakin murni dan kuat. Ia mulai memahami filosofi kultivasi dunia mimpi. Bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga kekuatan hati dan jiwa. Bai Qingling menyambutnya dengan senyum tipis, mengakui kemajuannya. Di dunia nyata, tubuh Yushu kini mulai menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Luka ringan yang biasanya lama sembuh kini cepat hilang dan energi dalam dirinya bertambah. Namun, dengan kekuatan yang muncul, bahaya juga mengintai. Zhuo Qianshan mengirim pengikutnya memasuki dunia nyata melalui mimpi, memburunya secara diam-diam. Kegelapan malam menyelimuti desa kecil tempat Lin Yushu tinggal, namun pikirannya jauh melayang ke dunia mimpi yang semakin nyata baginya. Kekuatan yang ia dapatkan di sana mulai berdampak pada kehidupan sehari-hari meskipun belum terlihat oleh orang lain. Tubuhnya terasa lebih kuat dan rasa lelah yang dulu menyiksa kini berkurang drastis. Namun, semua itu datang dengan risiko yang belum ia pahami sepenuhnya. Di dunia mimpi, Bai Qingling mengajarkan Yushu sebuah teknik pernapasan kuno yang dapat menghubungkan qi dunia mimpi dengan energi batin dari dunia nyata. Teknik ini berbahaya dan sulit dikuasai, tapi jika berhasil bisa meningkatkan kekuatan Yushu secara eksponensial. Yushu memutuskan untuk mencoba dengan penuh tekad, meskipun rasa sakit dan ketidaknyamanan menyertai latihannya. Sementara itu, di dunia nyata, He Zhenluo mulai merasakan gejala aneh. Tubuhnya terkadang terasa berat dan matanya melihat bayangan yang tak bisa dijelaskan. Ia semakin yakin dunia mimpi bukan sekadar ilusi, dan obsesinya untuk menemukan rahasia dunia itu semakin dalam. Ia berusaha menghubungi sekte kultivasi ternama, mencoba mendapatkan bantuan untuk memasuki dunia mimpi. Kembali di dunia mimpi, Yushu bersama Bai Qingling dan Miao Shanwu pergi ke sebuah pegunungan yang disebut Puncak Abadi, tempat di mana energi mimpi paling murni bisa didapatkan. Perjalanan itu penuh bahaya. Mereka harus melewati medan yang dipenuhi makhluk mimpi liar dan jebakan energi yang bisa menguras kekuatan secara cepat. Yushu menunjukkan keberanian dan kelincahan yang makin meningkat. Di tengah perjalanan, Yushu berhadapan dengan salah satu pengikut Zhuo Qianshan, seorang petarung bayangan yang sangat kuat. Pertarungan berlangsung sengit, memadukan teknik qi dunia mimpi yang unik dengan ketangkasan dan strategi. Yushu hampir kalah, tapi dengan bantuan Bai Qingling yang datang tiba-tiba, mereka berhasil mengalahkan lawan dan melanjutkan perjalanan. Setibanya di Puncak Abadi, Miao Shanwu mulai ritual kuno untuk membuka sumber energi qi murni yang tersembunyi di sana. Yushu merasakan energi itu mengalir masuk ke tubuhnya, memulihkan luka dan menambah kekuatan batinnya. Namun, kekuatan besar selalu datang dengan konsekuensi. Tubuhnya di dunia nyata mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan luar biasa setelah ritual tersebut. Dalam kondisi hampir pingsan, Yushu kembali terbangun di dunia nyata. Luo Fen datang membantunya dan mulai curiga
ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada sahabatnya itu. Ia berjanji akan mendukung Yushu apapun yang terjadi. Namun, di kejauhan, sosok misterius mengamati dari balik bayang-bayang melaporkan gerak-gerik Yushu kepada Zhuo Qianshan. Lin Yushu bangun dengan tubuh yang masih terasa lemah, namun hatinya bertekad untuk tidak menyerah. Meskipun energi dari dunia mimpi semakin kuat, batas tubuhnya di dunia nyata masih menjadi kendala besar. Luo Fen yang menemani mulai curiga bahwa ada sesuatu lebih dari sekadar latihan biasa yang dilakukan Yushu. Namun Yushu memilih merahasiakannya, takut jika orang lain tahu akan membawa bahaya bagi mereka. Di dunia mimpi, suasana menjadi semakin tegang. Zhuo Qianshan mulai menggerakkan pasukannya untuk mengintai gerak-gerik Yushu. Sebuah kelompok elit bayangan dari Sekte Awan Senja yang dikenal sebagai pengembara malam dikirim untuk menangkap atau menghancurkan Yushu sebelum kekuatannya berkembang lebih jauh. Mereka adalah pemburu tanpa ampun yang dapat memasuki dunia mimpi para kultivator lemah dan merusak jiwa mereka. Yushu dan Bai Qingling memutuskan untuk memperkuat kemampuan bertahan mereka. Bai Qingling mulai mengajarkan teknik ilusi angin yang dapat mengaburkan jejak energi Qi Yushu, membuatnya sulit dilacak oleh para pemburu. Latihan ini menuntut ketelitian dan kesabaran tinggi, sebab kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Sementara itu, He Zhenluo semakin intens mempelajari cara mengakses dunia mimpi secara sadar. Ia mencoba ritual kuno dari kitab yang didapatnya, berlatih keras meski tubuhnya sering terserang mimpi buruk dan kelelahan parah. Tekadnya tidak surut, ia bahkan mulai mempertanyakan moralitasnya demi kekuasaan dan pengakuan. Dalam sebuah pertemuan rahasia di dunia mimpi, Miao Xianwu memperingatkan Yushu bahwa Zhuo Qianshan bukan sekadar musuh biasa. Ia memiliki hubungan dengan energi kegelapan yang dapat mengacaukan keseimbangan dunia mimpi dan dunia nyata. Kau harus siap karena pertempuran ini tidak hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga pertarungan jiwa, ujar Miao dengan serius. Pada saat yang sama, pengembara malam berhasil menemukan jejak Yushu dan melancarkan serangan mendadak. Pertarungan sengit pecah di tengah hutan berwarna perak yang berkilauan. Yushu memanfaatkan ilmu ilusi angin yang diajarkan Bai Qingling untuk mengelabui musuh, sementara Bai Qingling sendiri bertarung dengan kecepatan dan ketepatan mematikan. Yushu berhasil mengalahkan satu musuh dengan teknik Qi yang baru ia pelajari, namun jumlah lawan yang banyak membuatnya kewalahan. Di saat genting, muncul Miao Xianwu yang membantu menghalau para pemburu. Kau sudah mencapai batasmu malam ini, saatnya beristirahat dan memulihkan diri, kata Miao sambil membawa Yushu pergi. Setelah pertempuran itu, Yushu mulai menyadari betapa serius ancaman yang dihadapinya. Dunia mimpi bukan tempat yang aman, dan ia harus segera meningkatkan kekuatan dan kewaspadaan. Namun ia juga merasa ada sisi lain dari dunia ini yang masih belum ia mengerti. Rahasia yang mungkin akan menjadi kunci untuk menghadapi Zhuo Qianshan. Malam di dunia nyata terasa sunyi, namun bagi Lin Yushu, pikirannya bergemuruh dengan berbagai rencana dan pertanyaan. Meskipun ancaman dari pengembara malam berhasil ia tahan, ia tahu pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Tubuhnya mulai beradaptasi dengan tekanan antara dunia nyata dan dunia mimpi. Tetapi risiko semakin besar setiap kali ia menyelam ke dalam alam mimpi. Di dunia mimpi, Bai Qingling membawa Yushu ke sebuah kota kuno bernama Lianshu, pusat peradaban dunia mimpi yang tersembunyi di balik kabut waktu. Kota ini penuh dengan pengetahuan kuno, perguruan tinggi kultivasi rahasia, dan perpustakaan besar yang menyimpan berbagai ilmu terlarang. Di sana, Yushu bisa belajar banyak hal yang mustahil ia dapatkan di dunia nyata. Miao Xianwu mengatur pertemuan rahasia dengan para guru dan tetua kota Lianshu. Mereka menyambut Yushu dengan penuh perhatian, menyadari potensi besar yang ia miliki, namun juga memperingatkan bahaya yang mengintai dunia mimpi dan dunia nyata jika Zhuo Qianshan berhasil menguasai keduanya. Kekuatanmu bisa menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan, ujar salah satu tetua dengan suara berat. Sementara itu, He Zhenluo melakukan eksperimen berani dengan ritual memaksa dirinya masuk ke dunia mimpi tanpa persiapan. Akibatnya, ia terjebak dalam mimpi buruk yang membelenggu pikirannya. Tubuhnya terkulai lemah di dunia nyata. Namun tekadnya untuk mengalahkan Yushu dan membuktikan keunggulannya membuatnya tetap berjuang di batas kematian. Di kota Lianshu, Yushu mulai mengikuti pelatihan intensif,
mempelajari teknik pernapasan lanjutan dan pengendalian qi yang lebih kompleks. Bai Qingling dan Miao Xianwu membimbingnya dengan ketat, mengasah kemampuan fisik dan mentalnya. Latihan ini membuat Yushu merasakan perubahan drastis dalam dirinya. Qi-nya mengalir lebih kuat dan stabil, menghubungkan dua dunia dengan lebih harmonis. Tiba-tiba, sebuah peringatan datang. Sekelompok pengikut Zhuo Qianshan menyusup ke kota Lianshu dengan maksud mencuri ilmu rahasia dan menghancurkan pusat kekuatan dunia mimpi. Yushu bersama Bai Qingling dan para tetua segera bersiap menghadapi serangan. Pertempuran besar pun tidak terhindarkan. Di medan tempur, Yushu menunjukkan kemajuan luar biasa. Ia menggunakan teknik baru yang menggabungkan elemen angin dan es, menciptakan serangan berkecepatan tinggi yang membekukan musuh sebelum menghancurkannya. Kerjasama dengan Bai Qingling sangat sinkron, membuat mereka menjadi duo tak terkalahkan. Namun, Zhuo Qianshan sendiri tidak turun langsung. Ia mengirimkan bayangan gelap yang lebih berbahaya. Sosok bayangan hitam besar yang mampu mencuri energi qi lawan dan melemahkan mereka dengan cepat. Pertarungan pun semakin berat dan kompleks. Setelah pertempuran, meski berhasil menang, Yushu merasa ada sesuatu yang lebih besar dan berbahaya menunggu di balik bayang-bayang. Miao Xianwu memperingatkan bahwa Zhuo Qianshan bukan hanya musuh biasa, tapi ancaman bagi kedua dunia. Kau harus segera menemukan cara untuk mengatasi kegelapan itu sebelum terlambat. Lin Yushu terbangun dengan denyut nadi yang masih membara. Bayangan pertempuran di dunia mimpi menghantuinya. Tubuhnya di dunia nyata masih terasa lelah, tetapi semangatnya untuk melangkah lebih jauh tak pernah padam. Artefak bercahaya yang ia pegang kini menjadi sumber kekuatan baru yang misterius, seolah menghubungkan dunia nyata dan dunia mimpi dalam ikatan yang tak terpisahkan. Di kota Lianshu, Yushu mulai menggali rahasia artefak tersebut bersama Bai Qingling dan Miao Xianwu. Mereka menemukan bahwa artefak itu adalah mata qi, sebuah peninggalan kuno yang dapat memperkuat kemampuan kultivasi dengan menyelaraskan energi dua dunia. Namun penggunaan artefak ini penuh risiko. Jika salah dipakai, bisa membuka pintu bagi kegelapan untuk memasuki dunia mimpi maupun dunia nyata. Sementara itu, He Zhenluo masih terperangkap dalam mimpi buruk yang mencekam. Tubuhnya tergeletak lemah di dunia nyata. Namun dalam keputusasaannya, ia menemukan kekuatan baru dari sumber yang tak terduga, sebuah energi gelap yang memungkinkannya untuk bangkit kembali meski dengan harga mahal bagi jiwanya. Kembali di dunia mimpi, Yushu menghadiri sebuah upacara rahasia di Lianshu yang memperkenalkan para kultivator muda dengan tradisi leluhur dan tanggung jawab besar menjaga keseimbangan dua dunia. Di sana, Yushu bertemu dengan beberapa kultivator berbakat lain yang kelak menjadi sekutu maupun saingan dalam perjalanan panjangnya. Suasana tegang muncul saat berita tentang meningkatnya serangan bayangan hitam dari pasukan Zhuo Qianshan menyebar. Kota Lianshu memperketat pertahanan dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan serangan besar. Yushu ditugaskan untuk memimpin sebuah tim kecil melakukan patroli di batas dunia mimpi, tempat energi mulai mengabur dan perlawanan menjadi sulit. Dalam patroli, Yushu dan timnya menemukan sebuah portal kecil yang menghubungkan dunia mimpi dengan dunia nyata secara tidak stabil. Portal itu menjadi titik rawan yang bisa dimanfaatkan musuh untuk menyerang dari dua sisi. Yushu bertekad untuk menguasai portal itu dan mempelajari cara menutupnya sebelum Zhuo Qianshan memanfaatkannya. Di tengah perjalanan, Yushu bertemu dengan seorang kultivator muda bernama Feng Ruolan yang memiliki kekuatan manipulasi petir langka. Mereka bertarung singkat sebagai ujian kekuatan, namun akhirnya memutuskan untuk bergabung dan saling membantu menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Episode ini mencapai klimaks ketika pasukan bayangan hitam dari Zhuo Qianshan melakukan serangan mendadak di salah satu wilayah perbatasan. Yushu, Bai Qingling, Miao Xianwu, dan Feng Ruolan bertempur bersama dengan segala kemampuan yang mereka miliki menghadapi gelombang musuh yang tiada henti. Pertarungan yang menegangkan ini menguji keberanian, kekuatan, dan strategi mereka. Saat dusta dan serangan magis menghujani medan perang, Yushu berhasil mengaktifkan kekuatan mata qi yang ia pegang, menciptakan ledakan energi besar yang memukul mundur musuh. Namun ia tahu ini baru awal dari pertempuran panjang melawan kegelapan yang akan datang. Lin Yushu bangun dengan tubuh yang masih bergetar akibat pertempuran malam sebelumnya di dunia mimpi. Rasa sakit dan kelelahan mulai menjalari tubuhnya di dunia nyata, tapi semangatnya tak pernah padam.
ia menyadari bahwa setiap kemenangan membawa harga yang tidak ringan. Di sisi lain, Luo Fen semakin curiga dengan perubahan drastis sahabatnya itu. Di dunia mimpi, Bai Qingling membawa Yushu ke ruang perpustakaan rahasia di Lianshu. Di sana, mereka mencari petunjuk tentang cara mengendalikan dan memperkuat mata Qi agar kekuatannya bisa lebih stabil tanpa membahayakan penggunanya. Di antara gulungan kitab kuno, mereka menemukan naskah yang mengisahkan tentang Puncak Nirvana, sebuah lokasi legendaris yang diyakini mampu meningkatkan tingkat kultivasi hingga batas tertinggi. Sementara itu, He Zhenluo berjuang keras melawan energi gelap yang menguasai jiwanya. Energi itu memberinya kekuatan besar, namun mulai menggerogoti kesadarannya. Ia mulai kehilangan kendali dan terjerumus dalam bayang-bayang gelap yang berusaha menguasai seluruh dirinya. Dalam kesendirian, ia bersumpah akan mengalahkan Lin Yushu dengan kekuatan apapun, bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri. Kembali ke dunia mimpi, Yushu mulai mempersiapkan perjalanan ke puncak nirvana. Namun untuk mencapai tempat itu, ia harus melewati lembah kehilangan, medan berbahaya yang dipenuhi ilusi dan energi yang dapat menggoda bahkan kultivator terkuat sekalipun. Bai Qingling mengingatkannya bahwa hanya jiwa yang kuat dan pikiran yang jernih yang bisa melewati lembah tersebut. Dalam perjalanan melewati lembah kehilangan, Yushu dihadapkan pada bayangan masa lalunya sendiri, ketakutan, keraguan, dan kegagalan yang pernah ia alami. Ilusi itu berusaha mematahkan semangat dan menghisap ki-nya. Namun, dengan tekad yang tak tergoyahkan dan dukungan ingatan tentang Luo Fen dan teman-temannya, Yushu berhasil melawannya. Setelah berhasil melewati lembah, Yushu dan Bai Qingling tiba di kaki puncak nirvana yang diselimuti kabut keemasan. Mereka bertemu dengan seorang pertapa tua misterius yang menguji niat dan kekuatan Yushu. Ujian itu berupa meditasi dalam keadaan penuh bahaya, di mana jiwa harus berdamai dengan seluruh bayangan kegelapan dalam diri. Sementara itu, di dunia nyata, Luo Fen mulai mencari bantuan untuk menjaga dan melindungi Yushu. Ia bertemu dengan seorang praktisi seni bela diri yang pernah berurusan dengan dunia mimpi dan memiliki pengetahuan tentang fenomena tersebut. Mereka mulai merancang cara agar Yushu bisa tetap aman di dunia nyata sambil terus mengembangkan kekuatannya di dunia mimpi. Yushu tengah bermeditasi di puncak nirvana, merasakan aliran energi murni yang membanjiri seluruh tubuhnya. Seketika, cahaya putih keemasan menyelimuti dirinya, menandakan bahwa ia mulai menapaki tingkatan kultivasi yang baru, membuka pintu menuju kekuatan yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Lin Yushu terbangun dengan tubuh yang terasa ringan, seolah energi baru mengalir deras dalam nadinya. Perjalanan di puncak nirvana membawa perubahan signifikan dalam kekuatannya. Di dunia nyata, perubahan ini mulai terlihat. Ototnya yang dulu lemah mulai lebih tegas, napasnya lebih dalam, dan rasa lelah yang dulu mudah menyerang mulai berkurang drastis. Luo Fen yang setia mendampinginya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Di dunia mimpi, Yushu bertemu kembali dengan Bai Qingling yang membawa kabar buruk. Sekte Awan Senja di bawah kepemimpinan Zhuo Qianshan semakin agresif, memanfaatkan kekacauan yang ditimbulkan oleh energi kegelapan untuk memperluas pengaruh mereka. Kota Lianshu menjadi medan pertempuran yang semakin panas, dengan warga yang harus berjuang mempertahankan tanah mereka. Yushu dan Bai Qingling memutuskan untuk membentuk aliansi dengan beberapa sekte kecil di dunia mimpi yang selama ini tersembunyi dan belum terdeteksi oleh Zhuo. Mereka melakukan pertemuan rahasia di sebuah tempat bernama Kuil Embun Senja, berusaha menyatukan kekuatan untuk melawan ancaman yang semakin besar. Sementara itu, He Zhenluo yang mulai kehilangan kendali atas energi gelap dalam dirinya, mulai merasakan perubahan. Energi itu memberinya kekuatan dahsyat, tapi juga mengancam jiwa dan raganya. Dalam sebuah momen kritis, ia hampir kehilangan kesadaran, terperangkap antara dua dunia, berjuang untuk mempertahankan kemanusiaannya. Di Kuil Embun Senja, Yushu menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam mengendalikan mata ki dan kekuatan ki dunia mimpi. Para pemimpin sekte kecil terkesan dan mulai memberikan kepercayaan penuh padanya sebagai calon pemimpin perlawanan. Namun, tekanan dan tanggung jawab baru itu juga membuat Yushu merasa berat dan bertanya-tanya apakah dirinya sudah siap. Tiba-tiba, peringatan datang dari pengintai sekte Awan Senja.
pasukan Zhuo Qianshan akan melancarkan serangan besar dalam waktu dekat untuk menghancurkan aliansi yang terbentuk. Yushu dan sekutunya segera mempersiapkan strategi pertahanan, memanfaatkan medan dan kekuatan mereka secara maksimal. Dalam persiapan itu, Bai Qingling membuka sisi lain dari dirinya kepada Yushu, kenangan masa lalu dan alasan kenapa ia begitu terikat dengan dunia mimpi dan bertarung melawan Zhuo. Pengungkapan ini semakin menguatkan ikatan di antara mereka, menjadikan mereka bukan hanya sekutu, tapi juga sahabat sejati. Dengan malam yang gelap dan penuh badai, saat Yushu dan sekutunya berdiri di garis depan pertahanan kuil Embun Senja. Kilatan petir dan suara guntur menandai datangnya pertempuran besar yang akan menentukan nasib dunia mimpi dan dunia nyata. Petir membelah langit gelap dunia mimpi saat Lin Yushu dan para sekutu bersiap menghadapi serangan besar dari pasukan Zhuo Qianshan. Suara langkah pasukan bayangan menghantui udara, membawa ancaman yang nyata dan tak terelakkan. Yushu memimpin barisan dengan keberanian yang tumbuh dari pengalaman dan tekad yang telah ditempa melalui berbagai pertempuran. Pertempuran meletus dengan dahsyat di sekitar kuil Embun Senja. Serangan magis dan pukulan fisik saling bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang mengguncang tanah. Bai Qingling mengeluarkan ilmu es dan anginnya, menciptakan badai yang membekukan musuh dan menghambat pergerakan mereka. Sementara itu, Yushu memanfaatkan mata Qi untuk memancarkan gelombang energi yang memperkuat sekutu di sekitarnya. Di tengah keributan, sosok bayangan hitam muncul dari balik kabut. Seorang pengikut Zhuo Qianshan yang memiliki kemampuan mencuri energi Qi lawan. Ia dengan cepat melumpuhkan beberapa prajurit Yushu, menciptakan kepanikan singkat. Yushu dan Bai Qingling segera bertindak, menggunakan kombinasi serangan kilat dan es untuk mengepung dan mengalahkannya. Pertarungan semakin intens ketika Zhuo Qianshan sendiri turun tangan, muncul dengan aura yang menghancurkan dan kekuatan yang jauh melampaui pengikutnya. Dia mengarahkan serangan dahsyat yang membuat tanah retak dan langit bergetar. Yushu tahu, ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Dalam duel yang menegangkan, Yushu menggunakan seluruh kemampuan yang telah ia pelajari dan kuasai, menggabungkan teknik dunia mimpi dengan energi mata Qi. Serangan mereka bertukar dengan kecepatan luar biasa, menciptakan ledakan cahaya dan gelap yang beradu. Namun Zhuo tampak selalu selangkah lebih maju, memaksa Yushu untuk terus berinovasi. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Bai Qingling memberikan dukungan dengan menciptakan medan es yang memperlambat gerakan Zhuo, memberikan celah bagi Yushu untuk menyerang dengan teknik andalannya. Tarian angin es. Serangan itu menghantam Zhuo dengan kekuatan dahsyat, memaksanya mundur sementara. Meski berhasil memukul mundur Zhuo, Yushu menyadari bahwa musuhnya bukan hanya tentang kekuatan fisik. Ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya yang mengintai di baliknya, sebuah rencana besar yang belum terungkap. Dengan napas terengah, Yushu bertekad untuk menggali lebih dalam rahasia ini demi menyelamatkan kedua dunia. Pertempuran berakhir dengan kemenangan tipis untuk pihak Yushu, namun biaya yang harus dibayar sangat mahal, banyak sekutu terluka dan kondisi dunia mimpi semakin genting. Miao Shanwu mengingatkan bahwa ini baru permulaan dan perjuangan sesungguhnya akan jauh lebih sulit. Yushu yang duduk termenung di reruntuhan menatap artefak mata Qi yang berkilau samar. Aku harus menjadi lebih kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang bergantung padaku, bisiknya penuh tekad. Lin Yushu terbangun dengan tubuh yang masih terasa lelah akibat pertempuran sengit di dunia mimpi. Luka dan rasa sakit menjadi pengingat betapa besar pengorbanan yang harus ia lakukan untuk melindungi dunia mimpi dan dunia nyata. Namun, semangatnya tetap menyala, didorong oleh tanggung jawab dan harapan yang semakin berat di pundaknya. Di dunia nyata, Luo Fen semakin khawatir dengan kondisi Yushu. Perubahan fisik dan perilaku Yushu membuatnya bertanya-tanya apakah sahabatnya benar-benar baik-baik saja. Luo Fen mulai mencari tahu tentang fenomena dunia mimpi dan kultivasi melalui buku-buku kuno dan orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Ia bertekad membantu Yushu dengan cara apapun. Di dunia mimpi, Yushu mengunjungi Miao Shanwu untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam tentang energi gelap yang digunakan Zhuo Qianshan. Miao mengungkapkan bahwa energi itu berasal dari kegelapan abadi, kekuatan kuno yang mampu merusak keseimbangan energi kedua dunia. Jika tidak dihentikan,
kegelapan ini akan melahap segalanya dan menghancurkan kehidupan. Yushu mulai merasakan tekanan besar dari ancaman ini. Ia tahu harus menemukan cara untuk mengusir kegelapan tersebut, tetapi ilmu dan kekuatannya masih belum cukup. Miao Xianwu memberinya tugas baru, mencari 4 pilar cahaya, artefak kuno yang tersebar di berbagai wilayah dunia mimpi. 4 artefak ini diyakini memiliki kekuatan untuk menetralkan kegelapan abadi. Dengan bantuan Bai Qingling, Yushu memulai perjalanan baru untuk menemukan 4 pilar cahaya. Mereka harus melewati wilayah-wilayah berbahaya yang dipenuhi makhluk kegelapan dan jebakan magis. Setiap perjalanan membawa tantangan baru dan menguji ketahanan fisik serta mental mereka. Dalam perjalanannya, Yushu bertemu dengan seorang gadis misterius bernama Qiu Lianhua, seorang kultivator muda dengan kemampuan mengendalikan api suci. Qiu Lianhua menawarkan bantuan dan bergabung dalam pencarian 4 pilar cahaya. Meskipun awalnya ragu, Yushu menyadari bahwa kekuatan tambahan dan pengalaman Qiu akan sangat berharga. Pertemuan ini juga mengungkapkan konflik internal Yushu. Ia mulai bertanya-tanya tentang arti kekuatan sejati dan apa yang sebenarnya ia perjuangkan. Bai Qingling dan Qiu Lianhua membantu Yushu memahami bahwa kekuatan bukan hanya soal kemampuan bertarung, tetapi juga tentang pengorbanan dan rasa percaya pada teman. Ketiganya berdiri di depan gerbang reruntuhan kuno yang diyakini menyimpan pilar cahaya pertama. Kabut tebal menyelimuti dan suara-suara misterius bergema di udara. Yushu menatap ke depan dengan mata penuh tekad, siap menghadapi apapun yang menanti. Lin Yushu, Bai Qingling, dan Qiu Lianhua melangkah masuk ke reruntuhan kuno yang terletak di lembah sunyi dunia mimpi. Kabut tebal menyelimuti sekeliling, menciptakan suasana misterius dan penuh bahaya. Di dalam reruntuhan itu, waktu seolah melambat dan setiap langkah diiringi oleh bisikan-bisikan samar yang menguji ketenangan jiwa mereka. Reruntuhan tersebut dipenuhi jebakan magis dan teka-teki kuno yang harus dipecahkan untuk mencapai ruang suci tempat pilar cahaya pertama disimpan. Yushu harus menggunakan kecerdasan dan kekuatannya untuk membuka jalan. Sementara Bai Qingling dan Qiu Lianhua menjaga agar tidak disergap oleh makhluk bayangan yang menghuni tempat itu. Dalam prosesnya, ketiganya menemukan catatan kuno yang mengisahkan asal-usul kegelapan abadi dan hubungannya dengan dunia mimpi. Mereka mengetahui bahwa kegelapan itu bukan hanya musuh eksternal, tapi juga mencerminkan ketakutan dan keraguan yang tersembunyi dalam hati para kultivator sendiri. Hal ini membuat Yushu semakin sadar bahwa perjuangannya bukan hanya melawan musuh luar, tapi juga melawan dirinya sendiri. Saat mereka semakin dalam memasuki reruntuhan, sebuah makhluk bayangan besar menyerang mereka dengan kekuatan yang mengerikan. Pertarungan sengit terjadi, di mana Yushu menggunakan kombinasi teknik angin dan es, Qiu Lianhua mengeluarkan api sucinya yang membara, dan Bai Qingling memanipulasi ilusi untuk mengecoh lawan. Setelah pertempuran panjang, mereka berhasil mengalahkan makhluk itu dan menemukan pilar cahaya pertama, sebuah kristal bercahaya yang memancarkan energi hangat dan damai. Saat Yushu menyentuhnya, ia merasakan aliran energi positif yang menguatkan ki-nya dan mengusir bayangan gelap yang pernah menyelinap di dalam dirinya. Namun, pencapaian itu juga memicu alarm magis yang membangunkan penjaga reruntuhan yang lebih kuat. Mereka harus segera melarikan diri sebelum terjebak di dalam reruntuhan yang mulai runtuh. Dengan kerjasama dan kekuatan gabungan, mereka berhasil keluar dengan pilar cahaya di tangan, meskipun tubuh mereka terluka dan lelah. Ketiganya beristirahat di tepi sungai berkilauan, memandangi pilar cahaya pertama. Yushu merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menanti di depan. Kita harus menemukan 3 pilar lainnya, sebelum kegelapan menelan segalanya, ucapnya dengan serius. Lin Yushu, Bai Qingling, dan Qiu Lianhua meninggalkan reruntuhan dengan pilar cahaya pertama yang kini mereka pegang erat. Rasa kemenangan seketika bercampur dengan kewaspadaan. Karena mereka tahu ancaman dari Sekte Awan Senja dan pasukan bayangan Zhuo Qianshan masih mengintai dari balik kegelapan. Di dunia nyata, Luo Fen semakin giat mencari cara untuk membantu Yushu. Ia menemukan seorang guru kuno yang memiliki pengetahuan tentang dunia mimpi dan teknik kultivasi langka. Guru tersebut memberikan petunjuk tentang sebuah mantra kuno yang bisa menguatkan jiwa dan membantu Yushu bertahan dari serangan energi gelap. Kembali ke dunia mimpi, perjalanan mereka berlanjut menuju wilayah Lembah Cermin, tempat di mana pilar cahaya kedua disimpan.
Lembah ini terkenal dengan medan yang memanipulasi kenyataan dan ilusi, membuat para kultivator harus sangat berhati-hati agar tidak terperangkap dalam bayangan mereka sendiri. Dalam perjalanan menuju lembah cermin, ketiganya menghadapi rintangan berupa makhluk ilusi yang mampu menciptakan ketakutan terdalam dari dalam pikiran mereka. Yushu harus berhadapan dengan bayangan dirinya yang penuh keraguan dan rasa takut akan kegagalan. Dengan bantuan Bai Qingling dan Qiu Lianhua, ia belajar menerima kelemahan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Sesampainya di lembah cermin, mereka harus melewati serangkaian teka-teki dan jebakan magis yang menguji kejelian dan kebijaksanaan. Pilar cahaya kedua dijaga oleh roh kuno yang menuntut mereka membuktikan kemurnian hati dan niat tulus dalam melindungi dunia mimpi dan dunia nyata. Pertarungan mental dan spiritual berlangsung intens. Yushu dan kawan-kawan berhasil melewati ujian, mendapatkan pilar cahaya kedua yang memancarkan cahaya biru lembut. Energi dari pilar ini membantu menyeimbangkan kekuatan mata Qi dan memperkuat perlindungan terhadap energi gelap. Namun, tiba-tiba muncul pengintai dari Sekte Awan Senja yang melaporkan posisi mereka ke Zhuo Qianshan. Ancaman baru segera mendekat, memaksa mereka untuk bergerak cepat dan bersembunyi di hutan lebat yang penuh dengan makhluk liar dunia mimpi. Yushu yang memandang pilar cahaya kedua dalam genggamannya, sadar bahwa waktu semakin menipis dan pertarungan melawan kegelapan semakin dekat. Kita harus terus maju, tidak peduli seberapa berat jalan ini, katanya dengan tekad baja. Lin Yushu, Bai Qingling, dan Qiu Lianhua bersembunyi di dalam hutan lebat dunia mimpi. Napas mereka berhembus berat setelah lari dari pengintai Sekte Awan Senja. Ketegangan makin meningkat karena mereka tahu waktu tidak berpihak pada mereka. Setiap langkah harus dipertimbangkan matang agar tidak jatuh ke dalam perangkap musuh. Mereka mulai merancang strategi untuk mencapai pilar cahaya ketiga yang tersembunyi di Danau Bayangan, sebuah danau yang memantulkan bukan hanya bayangan fisik, tapi juga memanipulasi emosi dan ingatan. Hanya jiwa yang kuat mampu menyeberangi danau tanpa tenggelam dalam pusaran masa lalu yang menyakitkan. Dalam perjalanan, Qiu Lianhua membuka lebih banyak tentang masa lalunya. Bagaimana ia kehilangan keluarganya akibat serangan kegelapan yang juga menghancurkan desanya. Cerita itu menguatkan tekadnya untuk melawan kegelapan yang terus mengancam. Yushu dan Bai Qingling semakin memahami bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal kekuatan, tapi juga harapan dan pengorbanan. Sesampainya di Danau Bayangan, mereka langsung merasakan aura berat yang menyelimuti airnya. Setiap dari mereka mulai mengalami penglihatan dan kenangan masa lalu yang menimbulkan rasa sakit dan keraguan. Yushu menghadapi sosok keluarganya yang dulu menganggapnya lemah dan tak berguna. Perasaan terluka itu hampir membuatnya tenggelam dalam keputusasaan. Namun, dengan dorongan dari Bai Qingling dan Qiu Lianhua, Yushu berhasil menenangkan dirinya dan menguatkan jiwa. Ia menyadari bahwa masa lalu adalah bagian dari dirinya, tapi bukan sesuatu yang harus menahan langkahnya. Dengan kekuatan baru itu, mereka melintasi danau dan mencapai pulau di tengah danau tempat pilar cahaya ketiga disimpan. Tantangan terakhir adalah menghadapi penjaga pilar, makhluk kuno yang terbuat dari energi bayangan dan cahaya. Pertarungan sengit terjadi, menguji kerja sama tim dan kekuatan gabungan mereka. Dengan strategi dan keberanian, Yushu dan kawan-kawan berhasil mengalahkan penjaga dan mengamankan pilar cahaya ketiga yang berkilauan. Namun, kegelapan mulai meresap lebih dekat dari sebelumnya. Sekte Awan Senja melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Lianshu, mengancam keselamatan kota dan sekutunya. Miao Xianwu mengirim pesan mendesak agar Yushu segera kembali untuk membantu mempertahankan kota. Yushu yang memegang pilar cahaya ketiga, wajahnya penuh ketegasan dan semangat. Aku akan kembali dan kita akan melindungi dunia ini bersama-sama. Lin Yushu bergegas kembali ke kota Lianshu bersama Bai Qingling dan Qiu Lianhua, membawa pilar cahaya ketiga yang kini menjadi simbol harapan di tengah ancaman kegelapan. Kota itu tengah diserang habis-habisan oleh pasukan bayangan Sekte Awan Senja yang membakar dan menghancurkan segala yang mereka lewati. Pertempuran sengit terjadi di jalan-jalan kota di mana para kultivator Lianshu bertarung mati-matian melawan gelombang musuh yang terus datang. Yushu dan teman-temannya bergabung dalam barisan pertahanan, mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatan yang telah mereka latih selama ini.
Dengan bantuan pilar cahaya ketiga, Yushu mampu mengaktifkan sebuah medan pelindung yang melindungi para warga sipil dari serangan magis. Bai Qingling menggunakan ilmu anginnya untuk mengalihkan serangan musuh, sementara Qiu Lianhua memanggil api suci untuk menghancurkan barisan bayangan yang mencoba menyerang dari belakang. Di tengah kekacauan, Zhuo Qianshan muncul di medan pertempuran, membawa aura kegelapan yang semakin pekat. Ia menantang Yushu secara langsung dalam duel yang menentukan nasib kedua dunia. Pertarungan mereka berlangsung dengan intensitas luar biasa. Serangan-serangan mematikan dan teknik kultivasi bertemu dengan dahsyatnya energi kegelapan. Yushu menggunakan semua pilar cahaya yang telah dikumpulkan untuk melindungi diri dan memperkuat serangannya. Namun, Zhuo Qianshan juga menggunakan kekuatan gelapnya untuk menahan serangan tersebut. Pertarungan menjadi ajang pertempuran antara cahaya dan kegelapan, harapan dan keputusasaan. Ketika kekuatan keduanya mencapai puncaknya, Yushu mengingat semua yang telah ia pelajari, semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh teman-temannya, dan semua harapan yang bergantung padanya. Dengan tekad bulat, ia mengerahkan energi penuh mata Qi yang disatukan dengan kekuatan pilar cahaya. Sebuah ledakan cahaya menyilaukan menyebar ke seluruh medan pertempuran, mengusir kegelapan yang mencoba menelan segalanya. Zhuo Qianshan terdorong mundur, tubuhnya yang gelap dan menakutkan mulai memudar perlahan. Kemenangan itu bukan hanya milik Yushu, tapi milik semua yang percaya pada kekuatan cahaya dan harapan. Setelah pertempuran, kota Lianshu mulai pulih. Yushu dan teman-temannya dihormati sebagai pahlawan, namun mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Dunia mimpi dan dunia nyata masih perlu dijaga dari ancaman-ancaman lain yang mungkin muncul di masa depan. Episode ditutup dengan Yushu yang memandang ke langit, senyum kecil terukir di wajahnya. Mereka bilang, aku tidak bisa berkultivasi, tapi aku buktikan, aku bisa. Bahkan di dalam mimpiku sendiri, aku menemukan kekuatan sejati.